Hai semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang mengenal money atau dollar weighted return. Jadi ini adalah suatu konsep untuk menghitung return berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Kegunaannya bisa sangat banyak, ya. Nah, untuk lihat contoh detailnya silakan masuk ke file Excel yang sudah saya sediakan. Seperti ini. Nah, kalau kita misalkan ini adalah harga saham Bank BCA dari 2020 sampai 2021 akhir. Nah, di mana di sini kita beli 100 lot, beli 50 lot, terima dividen, jual 50 lot, terima dividen, beli 50 lot. Kira-kira kalau saya lakukan ini, return saya berapa sih? Gitu ya. Nah, kita hitung satu-satu. Jadi, kita hitung di sini ya, cash flow ya. Kalau begini berarti saya beli ya. Beli kan berarti saya keluar uang. Berarti keluar uang misalnya saya menggunakan tanda negatif. Minus 100 kali 100 karena 100 lot, 1 lot 100 lembar ya. Dikali 6770. Nah, di sini berarti kan saya mengeluarkan uang 67 juta rupiah. Kemudian saya beli lagi 50 lot di harga 6710. Berarti beli minus 50 kali 100 kali 6710. Di sini kita asumsikan fee beli, fee jual itu nggak ada ya. Nah, kemudian di 8 April ya, saya kan sudah beli 100, beli 50. Berarti saya punya 150 lot. Ada bagi dividen 86. Asumsi nggak ada pajak, berarti 150 lot kali 100 lembar dikali 86,4. Nah, tandanya positif. Kenapa? Karena saya terima uang. Jadi saya keluar uang, terima uang. Nah, di sini saya nggak ngapa-ngapain. Waktu harganya naik 74, saya jual 50 lot. Berarti saya jual 50 kali 100 kali 7475. Nah, tandanya positif. Kenapa? Karena pada saat saya jual, saya ambil uangnya. Saya terima uang. Kemudian saya punya 150, jual 50, tinggal 100. Di sini saya terima dividen 100 dikali 100 dikali 25. Nah, terima uang positif ya. Kemudian di sini saya beli lagi 50 lot. Berarti saya keluarkan uang 50 kali 100 dikali 7275. Nah, berarti kan saya punya 100 tambah 50, 150. Kurang 50 jadi 100 tambah 50 lagi 150 lot. Jadi saya punya saldo 150 lot. Oke. 150 lot saya kan di harga 7.300. Nah, di sini diasumsikan ya, sekali lagi ya, belum saya jual tapi diasumsikan saya jual. Nah, berarti ini sama dengan ini kali 150 kali 100. Nah, jadi transaksi saya 1 tahun terakhir ini adalah begini. Saya keluarkan uang 67 juta, keluarkan uang 33, terima 1,2, jual segini, terima uang segini, beli, di sini belinya harus minus ya. Karena saya keluarkan uang kan. Ini saldo akhir saya segini. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang seperti ini, berapa return-nya saya gitu ya. Nah, kita bisa fokus pada cash flow-nya. Jadi kita kita blok yang ada cash flow-nya aja. Kita copy, ya Ctrl C, kita paste di sini. Berarti kan sudah keluar nih tanggal dan cash flow. Nah, di sini Anda bisa menghitung return Anda, money weighted return dengan fungsi Excel yang namanya XIRR. XIRR itu kayak IRR, tapi dia bisa menghitung tanggal-tanggal yang keriting, seperti 8 April, 17 November, seperti itu. Values-nya begini, kemudian dates-nya ini. Guess-nya kita kosongkan nggak apa-apa. Nah, jadi di sini keluar. Jadi kalau misalnya saya beli terima dividen, jual sebagian, kemudian terima dividen, kemudian beli lagi, dan di akhir tahun saldo saya begini, maka saya punya return
1 tahun ini adalah 11,8%. Ya, jadi ini saya punya return. Money atau dollar weighted return. Money atau sebutnya money weighted return ya. 11,8%. Nah, angka ini selalu disetahunkan. Jadi ketika Anda melakukan perhitungan ini, sebaiknya menggunakan data sudah 1 tahun. Kalau kurang dari setahun gimana, Pak? Misalnya cuma 6 bulan, maka dia akan mensetahunkan. Jadi misalnya ini adalah transaksi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan saja, dia akan keluar 11,8%. Jadi mungkin aktualnya setengah dari itu. Karena dia mengasumsikan 6 bulan Anda berulang lagi. Begitu ya. Tapi kalau misalnya tanggal Anda lebih dari 1 tahun, maka itu adalah dari beberapa tahun itu disetahunkan. Ya, jadi money weighted return untuk Bapak Ibu yang mungkin mengelola uang sendiri, yang tidak dihitungkan NAB-nya seperti reksadana, ya kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Memang ada plus minusnya. Kalau misalnya cuma 1 bulan Anda untung 10%, mungkin ini keluarnya 120% karena dia anggap bunga berbunga disetahunkan. Ya, jadi kalau terlalu pendek jangka waktunya, itu hasilnya bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, kalau misalnya market value naik turun, itu tidak dilihat oleh money weighted return, karena dia cuma melihat uang yang kita tarik sama uang yang kita terima. Uang yang kita setor sama uang yang kita terima. Nah, kemudian diasumsikan di akhir periode kita jual. Jadi market value pada akhir tahun itu selalu kita jual. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah Anda menyetorkan dana atau menarik dana, juga silakan. Jadi bisa juga ditambahkan di sini. Nah, demikian untuk konsep money weighted return. Ini bisa digunakan di banyak tempat, ya, termasuk misalkan Anda jual beli reksadana, atau Anda beli reksadana yang ada bagi hasilnya. Itu juga bisa dihitung dengan cara yang sama. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.